Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terhindar dari segala macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulakan majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk membahas sedikit terkait dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-A'raf ayat 101 sampai nanti insyaallah jika memungkinkan sampai 122 ya. Nah, ibu-ibu, saat kita sudah membahas waktu lalu terkait dengan 4 para nabi yang memang sudah dijelaskan tentang perjalanan mereka, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud ya, kemudian Nabi Lut, juga Nabi Syuaib gitu ya. Itu adalah perjalanan-perjalanan yang sudah kita sempat bahas, dan bagaimana komitmen para nabi untuk tetap menjalankan perintah Allah, menyebarkan dakwah sekalipun ada aral melintang, ada sebuah konsekuensi pada saat mereka harus melewati perjuangan itu. Nah, di dalam ayat ini kita sama-sama bisa lihat ibu-ibu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Ya, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin. Nah, ini dari ayat 101 sampai 102 di mana artinya itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Watilkal qura ya, watilkal qura itu ingin diingatkan lagi, ingin ditegaskan lagi oleh Allah bahwa sebelumnya kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang negeri-negeri yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shalih, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Jadi tilkal qura itu menunjukkan sebuah gambaran bahwa ini sudah disebut, sudah diceritakan. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Shadaqallahul azim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam pembahasan ini, awal tadi saya sampaikan dimulakan dengan kalimat tilkal qura. Tilkal qura itu menunjukkan negeri-negeri 5 kaum sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib ya. Naqussu 'alaika min ambaiha. Kami sampaikan kepadamu beberapa penggal dari berita bagaimana ia dibinasakan. Kalimat ini menunjukkan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi para nabi yang terdahulu, bagaimana mereka menjalankan misi dakwahnya, yang kemudian mereka mendapatkan ujian-ujian dari Allah untuk kaum yang mereka ajak kepada kebenaran, dan bagaimana menyikapinya, dan bagaimana Rasulullah diminta untuk mengambil pelajaran dan hikmah. Nah, karenanya Allah telah menceritakan kepada kita tentu saja tentang kondisi 5 negeri ya, 5 kaum yang tadi kita sampaikan,
bagaimana Allah membinasakan kaum kafir tersebut ya, sampai ada yang dilempari batu dari api neraka, ada yang diguncangkan, kemudian sampai ada yang ditenggelamkan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian cerita-cerita Allah yang tersampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena Allah memang memperlihatkan membinasakan kaum kafir serta menyelamatkan orang-orang beriman itu atas kehendaknya. Ya, seperti waktu lalu kita sempat membahas tentang bagaimana kaum Lut yang dia tidak akan pernah malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan sekalipun itu di hadapan orang banyak. Nah, banyak kriteria-kriteria seperti ini yang harus menjadi kita diminta untuk mengambil pelajaran agar jangan sampai menjadi umatnya kaum-kaum terdahulu, ya, umatnya para nabi yang terdahulu yang mereka mengambil langkah salah dalam mengikuti apa yang seharusnya mereka ikuti, yaitu beriman kepada Allah, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, kemudian Allah membinasakan orang-orang kafir serta menyelamatkan orang beriman. Allah telah memberikan tenggang waktu kepada mereka untuk berpikir, untuk mengislah diri gitu ya. Bahkan dengan cara para nabi itu memberikan penjelasan dengan cara yang bijak, dengan cara yang Masya Allah, pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa kepada mereka diutus. Tapi ternyata sekali lagi mereka tetap membangkang ya. Nah, ayat ini nanti pada bab ini sebetulnya ada sebuah gambaran dalam posisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur para nabinya ya, terlebih lagi kepada Rasulullah SAW agar mereka dikukuhkan dalam dakwah, mereka bisa bersabar dalam dakwah ya. Dan ambillah segala ibrah-ibrah yang bisa didapati dari kisah-kisah terdahulu, wabil khusus kepada Rasulullah SAW ya. Dilanjutkan dengan perlakuan dan sikap yang didapatkannya dari kaumnya bukan sesuatu yang baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah bahwa kejadian-kejadian di masa sebelum Rasulullah itu sudah banyak terjadi ya, kisah-kisah di mana umat-umat terdahulu itu membangkang dan tidak menerima apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibu, dari dua ayat ini, surat Al-A'raf ayat 101 sampai 102, kita bisa lihat penjelasan tafsirnya adalah bahwa negeri-negeri itu, yaitu kaum yang 5 tadi ya. Ibu-ibu, kalau disebutkan dalam surat Al-A'raf ini pasti berbicaranya tentang para nabi dan kaumnya yang memang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari beritanya bagaimana negeri itu dibinasakan. Intinya bahwa Rasulullah ingin diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari perjalanan dakwah yang dibawa oleh para nabi terdahulu ya. Bahkan kisah para nabi terdahulu itu lebih berat ya, azab kemudian ujian yang diberikan kepada mereka. Kisah tersebut ya kita lihat mengandung ibrah dan pelajaran tentu saja bagi kita saat ini, sekaligus pada saat itu juga memberikan hiburan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allah memilih cerita tentang kaum-kaum tersebut karena mereka tertipu dan terlena dengan lamanya tenggang waktu yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka beranggapan seperti yang waktu lalu kita sampaikan, bagaimana pengikutnya Nabi Syuaib itu sampai mengolok-ngolok, kalau memang kamu benar Nabi gitu ya, coba turunin separuh aja dari langit itu gitu ya. Sampai ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Sekalipun mereka didatangkan dengan apa yang mereka minta, tapi ternyata mereka tetap tidak beriman. Nah ini keadaan yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kondisi mereka itu tidak akan bergeming sekalipun
kebenaran itu sudah ada dan nyata di hadapan mereka, gitu ya. Mereka mengira bahwa mereka berada di jalan yang benar, karena ketika mereka berada di jalan yang benar, mereka akan beranggapan bahwa orang-orang di sekitarnya atau bahkan para nabi yang mengajarkan itu adalah membawa kesalahan, membawa kesesatan. Padahal kita tahu bahwa apa yang mereka sampaikan pada kebenaran itu pada hakikatnya adalah kesesatan yang mereka bawa. Ya, mereka juga melakukan orang-orang kafir itu melakukan pendustaan kepada para nabi dan rasul. Ya, dan dampaknya apa pada saat mereka mendustakan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul? Saat yang bersamaan azab Allah pun akan diturunkan kepada mereka. Ini juga jadi pelajaran berharga buat kita ibu-ibu, bahwasanya saat kita memalingkan perilaku kita, ya, ketaatan kita tidak lagi kepada Allah, maka tunggulah Allah akan memberikan hukumannya kepada seseorang walaupun dia mengatakan dirinya beriman. Karena apa? Pada hakikatnya orang beriman itu tidak akan menghilangkan ketaatannya kepada Allah, mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya di hadapan Allah. Tentu saja kalau dia termasuk orang munafik, kalau dia termasuk orang yang berpura-pura gitu ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada seseorang. Ya, tentu saja di ayat ini juga akan kita dapati penyebab kaum-kaum tersebut disiksa, ya, karena mereka itu mendustakan para nabi dan rasul. Meskipun para rasul tersebut telah memberikan alasan dan bukti-bukti yang kuat terhadap kebenaran risalah yang mereka sampaikan. Sekali lagi ibu-ibu, sekalipun risalah kebenaran itu benar adanya, karena kesombongan mereka, karena kejahilan mereka, karena sifat angkuh mereka, mereka tetap menolak, gitu ya. Coba kita bisa bayangkan kondisi masyarakat seperti ini dihadapkan dengan ego, bahwa kebenaran itu dianggap tidak menjadi benar hanya gara-gara karena masalah gengsi dan kesombongan. Nah, ini bukti yang menunjukkan kebenaran para nabi dan rasul tidak berpengaruh pada mereka, ya. Mereka itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Bahkan kalau kita baca di dalam ceritanya para nabi yang memiliki ulul azmi, gitu ya, sebagian masyarakat atau kaumnya itu bahkan menentang, menganggap orang-orang yang membawa atau nabi-nabi yang membawa ulul azmi itu seperti orang gila. Ya, kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah SAW sendiri dianggap gila atau dianggap dukun, gitu ya, ketika membawa risalah Islam. Ya, nah ibu-ibu, mereka tidak akan pernah beriman sampai akhir usia mereka, karena mereka telah mendustakan sejak pertama kali ketika para rasul itu datang. Nah, artinya apa? Sampai kapanpun keimanan itu tidak akan pernah mereka miliki, ya, dari mulai sebelum datangnya nabi sampai datangnya nabi, bahkan sampai akhirnya Allah memberikan azab, ya, kepada kaum yang memang mendustakan itu, ya. Mereka tuh melakukan pembangkangan yang sangat luar biasa, dan hal-hal seperti ini ternyata akan kembali sejarahnya, ya. Di dalam masyarakat kita sendiri kita dapati orang yang mengatakan dirinya beriman, pada hakikatnya dia jauh dari keimanan. Allah telah mengunci hati orang-orang kafir, ya, dari umat-umat terdahulu. Allah juga akan mengunci hati orang-orang kafir yang telah Allah takdirkan untuk tidak pernah beriman selamanya, ya. Apa artinya? Memang yudillu bihi mayasya wa yahdi bihi mayasya. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan juga termasuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu adalah kuasa Allah. Tidak bisa kita sebagai manusia mencoba untuk campur tangan untuk urusan itu, kecuali sedikit ikhtiar yang bisa kita lakukan, ya. Karena itulah hati yang terkunci, hati yang keras, gitu ya, tugas kita hanya sekedar menyampaikan, mencoba melembutkan, mencoba melunakkan. Jika Allah izinkan, semuanya itu akan kembali pada hidayah Allah, ya.
Nah, sekali lagi tadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ayat yang memberikan penegasan tentang hiburan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau mau diikuti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang pada saat itu beliau mendapatkan ujian, dan bagaimana menghadapi ujian ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian di usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu, dan seterusnya dalam perjalanan hidupnya sampai akhirnya Allah angkat beliau menjadi seorang nabi. Pada saat itulah Allah memberikan peneguhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan hiburan bahwa apa yang engkau jalani wahai Muhammad itu tidaklah lebih sulit dibandingkan para nabi terdahulu, dan ambillah pelajaran-pelajaran yang telah digambarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini merupakan hiburan ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, termasuk pengukuhan hatinya dalam berdakwah. Jangan pernah berkecil hati sekalipun dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, karena pada saat seseorang mengemban dakwah ya sekaligus dia akan berhadapan dengan pembangkangan yang ada di hadapannya. Nah, ini juga sebetulnya ujian buat kita, pengikutnya Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah SAW yang hari ini masih terus memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kebenaran ya. Kita harus menghibur diri kita bahwa kalau bukan kita yang melakukan kebaikan, siapa lagi yang akan melakukannya? Kalau bukan kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dan surga Allah, kenapa kita harus memberikannya kepada orang lain? Jadi inilah upaya bagi kita ya untuk senantiasa menjauhkan diri dari keputusasaan, menjauhkan diri dari kesedihan ya ketika berhadapan dengan kemaksiatan dan keburukan. Optimis kita untuk bisa melakukan sebuah perjalanan dalam dakwah ini ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga di dalam ayat ini, memperlihatkan bahwa orang-orang di masa lalu itu ya, umat para nabi terdahulu, mereka itu relevan dengan sering mengobrol janji. Jadi hati-hati ibu, kalau kita melakukan sebuah perjanjian, jangan sampai kita menganggap itu sebuah hal yang remeh. Bukankah janji ketika tidak kita tepati, hal itu akan menjadikan kita bagian dari ayatul munafik ya. Salah satu ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji dia mengingkari ya, bukan hanya berjanji dalam skup besar tapi juga dalam skup kecil. Itulah yang harus kita berhati-hati, dan ini diperlihatkan oleh Allah di dalam ayat ini bagaimana mereka umat-umat terdahulu itu mereka tidak menepati janji, baik janji yang bersifat fitrah setelah mereka ikrarkan kepada Allah untuk berada di jalan Allah, ataupun tidak menghargai akad-akad yang terjadi di masyarakat. Kalau di masa umatnya Syuaib gitu ya, kita dapati bagaimana masyarakatnya itu sering melakukan timbangan yang berbeda gitu ya, melakukan kecurangan pada timbangan-timbangan itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita ingat. Para rasul ya, sejak pertama sampai terakhir selalu melarang untuk melanggar fitrah yang suci dan melarang perbuatan syirik. Itu semua dari mulai Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa adalah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan surat An-Nahl juga demikian ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Intinya cuma satu ya, bagaimana mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai dari masa Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, ajaran yang dibawa tetap sama. Ya. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu? Bahwa kekafiran adalah pembangkangan. Meskipun sudah mengetahui dan yakin mana yang benar,
dengan berbagai bukti, ya. Jadi orang kafir itu pada hakikatnya mereka tahu kalau apa yang dibawa oleh kita umat Islam itu adalah benar, ya. Tapi sekali lagi karena masalah pembangkangan, masalah kesombongan, maka mereka mencoba mengaburkan yang namanya kebenaran itu menjadi seolah-olah satu kesalahan, ya. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengambil ibrah bahwa pada kaum-kaum terdahulu pun para nabi diberlakukan hal yang sama, ya. Bukan mereka orang yang jahil, ya, dalam hal ilmu, bukan, tetapi jahilnya mereka itu dari sisi masalah agama, ya. Ini mudah-mudahan yang bisa kita ambil pelajaran untuk ayat 101 sampai 102. Intinya penguncian hati orang-orang kafir di sisi Allah, ya, itu sebetulnya untuk mengingatkan kembali kepada kita, mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah dan mudah bagi Allah untuk menyesatkan satu kaum. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut ibu-ibu kepada ayat seterusnya 103 sampai 116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Nah, ini cukup panjang ibu-ibu kalau berbicara tentang Nabi Musa, dan hampir kita tak dapati bahwa ketika berbicara tentang Nabi Musa di dalam beberapa surat akan kita dapati kisah-kisah Nabi Musa, ya. Makanya saat kita berbicara tentang Nabi Musa ini, kita akan dapati bahwa ini adalah kisah ke-6. Kenapa tadi? Karena ini adalah runut, ya, runut dari perjalanan para nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, gitu ya. Nabi Saleh, ya sebelumnya itu berarti perjalanannya Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuaib. Nah, ini adalah perjalanan yang ke-6, yaitu kisah Nabi Musa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah ini adalah kisah yang ke-6 dari beberapa kisah para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ini. Dalam kisah ini kita akan dapati penjelasan yang tidak disebutkan dari kisah-kisah lainnya. Jadi ada keunikan untuk Nabi Musa ini, karena diceritakannya mulai dari beliau lahir sampai beliau mendapatkan diutus menjadi nabi dan sampai beliau memiliki keturunan dan seterusnya. Nah, dari sini sangat jauh berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang sudah kita bahas bersama, ya. Kenapa ibu-ibu? Karena disebutkan dalam kisah-kisah Nabi Musa ini, ya, lebih dahsyat dan hebat daripada mukjizat pada para nabi sebelumnya, ya. Kebodohan Fir'aun yang Nabi Musa diutus kepada mereka juga lebih buruk dari kebodohan kaum-kaum lainnya. Ibarat kata kaum-kaum sebelumnya itu sudah mendapatkan azab yang sangat besar di sisi Allah, tetapi ketika berhadapan dengan Fir'aun justru kebodohannya lebih besar lagi, ya. Sementara para nabi sudah memiliki keistimewaan pada saat mereka berdakwah pada kaumnya. Nah, sedikit kita mencoba kilas balik sejarah, ya, kilasan sejarah untuk Nabi Musa. Kita lihat ibu-ibu, nama Musa disebut di dalam Al-Quran itu sampai 130 kali. Nah, Masya Allah, ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa kisah Nabi Musa ini banyak sekali, ya, karena memang cerita-cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa itu cukup banyak kita temui di dalam Al-Quran. Tentangnya kita dapati banyak hal yang kisah-kisah menakjubkan, mulai sejak beliau dilahirkan, kemudian ketika orang-orang suruhan Fir'aun, ya, membunuh anak laki-laki kaum Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi kita tahu di dalam ceritanya bahwa pada saat
tukang-tukang sihir gitu ya, Nabi Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun mengatakan bahwa nanti satu saat akan ada orang yang bisa mengalahkan Fir'aun, begitu, yang bisa membunuh Fir'aun, yang bisa mengalahkan kekuasaan Fir'aun. Nah, karena rasa ketakutan itulah akhirnya seperti dibuat aturan bahwa setiap laki-laki yang lahir itu langsung dibunuh. Itu karena rasa takut kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, sampai seperti itu. Tapi apa yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat pada saat itu, karena memang ketika banyak laki-laki akhirnya dibunuh-bunuh, ya, keturunan mereka semakin sedikit untuk jenis kelamin laki-laki. Maka akhirnya dibuatlah sebuah disampaikanlah dari para perdana menteri Fir'aun pada saat itu, agar Fir'aun betul-betul memperhatikan perkembangbiakan dari jenis kelamin laki-laki ini, sehingga diputuskanlah sebuah ultimatum kalau ya setiap kelahiran laki-laki dan laki-laki dalam kondisi per tahunnya itu digonta-gantikan. Jadi kalau tahun ini ada lahir laki-laki dibiarkan hidup, tahun berikutnya ada bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Jadi berselang ya. Tahun ini dibunuh, maka tahun depan tidak ada yang dibunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata kita ketahui bahwa Nabi Musa itu dilahirkan sebetulnya pada tahun yang harusnya semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Namun sekali lagi skenario Allah itu lebih canggih. Skenario Allah itu lebih luas dibandingkan apa yang digambarkan oleh manusia, ya. Jadi inilah yang kita dapati akibat kebijakan Firaun ini. Akhirnya ibu Nabi Musa itu melemparkan anaknya ke sungai Nil, ya. Karena apa? Dia takut kalau anaknya ini mendapatkan perilaku pembunuhan dari Firaun, ya. Ketika dia lemparkan atau dia hanyutkan, ya, ke sungai ini, ternyata yang mengambil adalah istrinya Firaun, gitu ya. Nah, ini cerita-cerita yang insya Allah kita sudah ketahui, yang akhirnya sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, gitu ya, kalau bayi yang baru dilahirkan itu disusukan oleh orang lain. Nah, saat itulah ibu Nabi Musa itu mengambil kesempatan untuk tetap bisa menyusui anaknya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dihanyutkan, ya, Allah mengembalikan anak itu kepada ibunya untuk disusui, dan seterusnya. Kisah ini insya Allah sudah bisa kita pahami. Kemudian itu cerita ketika beliau kecil. Ketika Musa bersama ibu dan saudarinya ini diceritakan dalam surat Qasas dan Toha. Jadi ibu-ibu, kalau kita sekarang ini belajar tentang surat Al-A'raf, ada cerita-cerita tentang Nabi Musa, tapi perjalanan Nabi Musa ketika kecil sampai beliau dihanyutkan di sungai Nil, kemudian disusui oleh ibunya, itu justru banyak terdapat di surat Al-Qasas dan surat Toha, ya. Kemudian ketika remaja dilanjutkan dengan kisah kaburnya Nabi Musa dari Mesir menuju Madian. Kenapa? Karena Nabi Musa pada saat itu telah membunuh seorang warga Mesir Kibti untuk membantu seseorang dari Bani Israel. Jadi dari cerita ini diabadikan di dalam Al-Quran pun, di dalam surat Al-Qasas ayat 15 sampai 21 dan surat Toha ayat 40, ya. Sehingga ibu-ibu pada saat masih kecil hingga beliau remaja sampai akhirnya beliau dewasa, ya, bagaimana diceritakan Nabi Musa ketika memberi minum hewan gembala milik 2 orang putri Nabi Syu'aib. Nah, sementara kisah Nabi Syu'aib itu sudah kita bahas waktu lalu, gitu ya. Nah, ini terdapat di dalam apa? Surat Al-Qasas, ya. Surat Al-Qasas ayat 22 sampai 25. Bagaimana 2 putri dari Nabi Syu'aib ini
Akhirnya salah satunya diambil mantu, ya. Nabi Musa itu diambil mantu untuk salah satu putrinya, begitu. Dan ini diabadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 26 sampai 38 dan juga surat Toha ayat 41. Setelah itu dia diminta untuk mengembalakan ternak. Karena kalau kita baca dalam sejarahnya, Nabi Musa pada saat setelah beliau membantu dua putri Nabi Syuaib mengambil air, ya, yang mereka kesulitan karena air itu dipenuhi oleh para laki-laki yang hendak mengambil air di sumur. Kemudian anak-anak Nabi Syuaib ini memberikan cerita atau gambaran bahwa Nabi Musa itu orangnya santun, Nabi Musa itu orangnya baik dan saleh. Ya, salah satu hal yang dibuktikan adalah ketika anak Nabi Musa anak Nabi Syuaib ketika hendak pulang, pertama kali itu anak-anak ini atau putri-putri Nabi Syuaib ini berjalannya di depan. Tapi ternyata salah satu anak Nabi Syuaib ini selalu tersingkap betisnya, gitu. Maka Nabi Musa mengatakan sebaiknya dialah yang berada di depan dan minta kepada putri-putrinya Syuaib ini untuk memberikan petunjuk, ya, mau belok kanan, belok kiri, apa lurus, gitu ya, dengan petunjuk dari anak putri-putri Nabi Syuaib tersebut, ya. Nah, inilah kisah ketika Nabi Musa yang kemudian mampu menolong Nabi Syuaib, putri-putri Nabi Syuaib. Nah, kemudian Nabi Syuaib diminta untuk membayar upah oleh anak-anaknya. Coba deh upahin, gitu ya. Nah, apa yang diberlakukan? Maka selain dia dinikahkan kepada salah satu putrinya yang kita kenal di dalam sejarah itu namanya Syafura. Kemudian beliau diamanahkan juga untuk mengemban ternak selama 5 tahun, gitu ya. Ya, sebagai mahar selama 10 tahun. Nah, bahkan kalau di dalam tafsir ini disebutkan 10 tahun di lembah suci bernama Tua. Nah, ini diabadikan di dalam surat Toha, begitu. Kisah pengangkatannya menjadi rasul adalah ketika dia pergi mencari kayu kering untuk dijadikan api sebagai penghangat badan bagi istrinya. Ya, kisah ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2 sampai 3, surat Toha 6 sampai 9, juga di 17 sampai 36 dan juga di ayat 42 sampai 47. Terdapat juga di dalam surat Qasas ayat 45 sampai 46 dan ayat 29 sampai 35. Terdapat pula di surat Al-Furqan ayat 35 sampai 36, surat Asy-Syu'ara ayat 12 sampai 16, surat An-Naml ayat 7 sampai 21, As-Sajdah, ya, surat As-Sajdah ayat 23 sampai 24 dan surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 19. Jadi hampir semua kita dapati ayat-ayat ini berbicara tentang Nabi Musa, wabil khusus pada saat Allah mengangkatnya menjadi rasul untuk ayat-ayat yang tadi kita sebut. Selanjutnya dia kembali ke Mesir bersama saudaranya. Siapa saudaranya, Bu? Harun. Betul. Ya, untuk menyeru Firaun beriman kepada risalah yang dibawanya. Jadi pada saat beliau selesai dengan amanahnya di tempat Syuaib, ya, beliau meminta izin kepada Syuaib untuk membawa istrinya kembali ke Mesir dan hal itu diizinkan oleh Syuaib. Maka pada saat itu dia berusaha untuk menjalankan dakwah, ya, memberikan pengingatan kepada Firaun. Nah, agar Firaun itu beriman kepada risalah yang dibawanya. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-A'raf yang hari ini kita bahas, yaitu surat ayat 104 sampai 105 dan surat Asy-Syu'ara ayat 17 sampai 22.
Kemudian ibu-ibu masih dilanjutkan tentang apa? Dialog Musa dengan Firaun tentang ketuhanan, ya. Tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan penampakan mukjizat sebagai salah satu tanda kebenaran risalah kenabiannya. Ini disebut di dalam beberapa ayat, ya. Surat Toha misalnya ayat 55, surat Asy-Syu'ara ayat 24 sampai 28. Sikap Firaun yang membangkang dan mengingkari ketuhanan Allah, ya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan pun diabadikan di dalam surat Toha, ya. Lalu bagaimana Firaun itu mencoba mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan memerintahkan membangun sebuah bangunan raksasa. Tentu saja bangunan itu adalah bangunan raksasa yang kita tahu kisah di Mesir itu piramida, ya. Bab-bab piramid itu ibu-ibu terbayang nggak kita kalau batu-batu dalam piramid itu sebetulnya dipanggul, ya, oleh orang-orang terdahulu itu oleh satu orang loh, Bu, gitu. Dalam sejarahnya itu banyak yang mengatakan satu batu itu dipanggul oleh satu orang, menunjukkan orang zaman dulu itu besar-besar, ya. Luar biasa kekuatan yang diberikan pada umatnya Nabi Musa pada saat itu, ya. Mereka adalah orang-orang yang kuat, ya. Jadi Firaun mengaku sebagai Tuhan, bahkan mengaku diperintahkannya rakyat jelatanya itu untuk membangun sebuah bangunan raksasa agar dia bisa naik ke langit, ya, menemui Tuhannya Musa, seolah-olah begitu. Dan ini diabadikan di dalam surat Al-Qasas ayat 38 dan surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Firaun berkata, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Nah, ini karena kesombongan. Sekali lagi, dampak dari kesombongan seseorang itu akan membuat dia hilang akal. Dia akan mengatakan sesuatu yang benar pun akan menjadi salah, ya. Setelah kisah itu, Nabi Musa menampakkan mukjizat tongkat menjadi ular dan tangan yang berkilau di hadapan Firaun. Ini diabadikan di dalam surat Al-A'raf 106 sampai 126. Kemudian surat Yunus ayat 75 sampai 89, surat Toha ayat 57 sampai 76 dan Asy-Syu'ara ayat 29 sampai 52. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan reaksi Firaun dan kaumnya serta pembangkangan mereka dalam kesesatan dan kekafiran dalam surat Al-A'raf 107 sampai 129, ya. Jadi ini yang dibahas terus-menerus tentang permasalahan Nabi Musa. Terus bagaimana konspirasi keluarga Firaun untuk membunuh Musa dan pembelaan terhadapnya dari seorang yang beriman dari keluarga Firaun yang disebut dalam surat Al-Mu'min ayat 28 sampai 35 dan juga 38 sampai 46. Lalu Firaun merendahkan dan meremehkan Musa. Ini juga diabadikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 51 dan 5 sampai 54 dan surat An-Nazi'at ayat 22 sampai 26. Mohon maaf ibu-ibu, saya akan mengemukakan ayat-ayat ini supaya kita banyak mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari sebuah perjalanan Nabi Musa. Kalau memungkinkan di salah satu stasiun televisi itu memang ada kisah-kisah para nabi yang Masya Allah, ya, itu cukup membantu kita untuk mengetahui sejarah, ya, termasuk di dalamnya itu ada kisah Nabi Musa, dan anak saya suka sekali dengan cerita Nabi Musa ini, Masya Allah, ya. Kemudian lalu Firaun merendahkan dan meremehkan Nabi Musa yang disebut juga dalam tadi, ya, surat Az-Zukhruf. Dilanjutkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa 9 azab, ya, yang ditimpakan kepada Firaun dan kaumnya ketika mereka mendustakan Musa, ya. Hal ini menjadikan azab pamungkas terhadap mereka. Tanda kebesarannya itu adalah paceklik. Nah, ya,
Jadi pada Nabi Musa itu akan didapati satu kondisi terjadinya paceklik, kemiskinan, kematian, kekurangan buah-buahan, angin topan, belalang, kutu, katak, ya, dan darah, tongkat yang menjadi ular, gitu, tangan yang berkilau, terbelahnya laut dan keringnya air laut untuk Bani Israel. Semua itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah berupa azab yang 9 tadi, baik itu berupa topan, baik itu munculnya binatang-binatang, ya, kutu, kemudian kemiskinan dan lain sebagainya tadi, itu semuanya tertuang di dalam beberapa surat, termasuk di dalam surat Al-A'raf ayat 130 sampai 135 dan surat Al-Isra ayat 101 sampai 102, surat Toha, kemudian surat An-Naml, surat Al-Qasas, surat Az-Zukhruf, dan seterusnya. Nah, jadi terus runut ya ibu-ibu ya kisah Nabi Musa ini sampai mengenai Fir'aun yang ditenggelamkan bersama kaumnya di Laut Merah. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf 136 sampai 137, Yunus ayat 90 sampai 92 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi kisah tentang azab yang akan ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya di akhirat. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, berlaku sombong dan menentang seruan para nabi. Ini akan dituangkan di dalam surat Hud ayat 96 sampai 99, surat Al-Qasas ayat 41 sampai 42 dan seterusnya. Makanya di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang memiliki tingkat kesombongan, ya mereka itu akan ditimpakan bukan hanya kesulitan tetapi bisa jadi azab, ya, sama seperti apa yang didapati oleh kaum-kaum sebelumnya. Di masa hidupnya Nabi Musa, Bani Israel meniru perilaku paganisme, ya, masyarakat Mesir. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa selain anak cucu dari kaumnya. Itu pun dengan dihantui rasa takut terhadap Fir'aun yang bisa saja menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk kafir dan menyembah berhala di waktu-waktu tertentu. Ya, makanya di sini dalam surat Yunus ayat 83 disebutkan, maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut. Ya, dalam keadaan takut. Jadi pengikut Nabi Musa ini pada hakikatnya adalah dari kalangan keluarganya sendiri, tapi pada saat melakukan peribadahan mereka kepada Allah itu dilakukan dengan perasaan yang takut. Kenapa takut? Khawatir Fir'aun dan para pemuka kaumnya itu akan menyiksa mereka jika Fir'aun itu mengetahui mereka beriman kepada Musa. Ketika melihat para penyembah berhala, kaum Yahudi terutama, ya, pada waktu itu meminta kepada Musa untuk membuatkan Tuhan bagi mereka sebagaimana halnya para penyembah berhala itu memiliki Tuhan. Mereka juga meminta agar manisan dan madu yang diturunkan pada mereka dari langit diganti saja dengan biji-bijian, bawang merah, bawang putih dan sayuran. Ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cerita tentang bagaimana sikap orang-orang Bani Israel ini mengolok-olokkan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan pada kondisi tertentu kita tahu bahwa penduduk atau umatnya Nabi Musa ini sangat berlebihan, gitu ya, dalam melecehkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian muncul lagi kisah pemukulan batu, kemudian terpancarlah 2 belah mata air, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 159 sampai 160. Diturunkannya manisan madu, disebutkan dalam surat Toha ayat 80 sampai 82. Kemudian Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel untuk memenuhi janji berjumpa dengan Allah. Sebelumnya telah ditulis, ya, di dalam lembaran-lembaran yang berisi wasiat-wasiat
dituntut pada Bani Israel untuk mengamalkannya, dan ini diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 142. Kemudian apa? Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, ya, Samiri membuat patung anak sapi sebagai Tuhan bagi Bani Israel. Nah, ini dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah juga kita temui, dan kemudian di surat Toha, ya. Jadi ketika Nabi Musa menaiki Bukit Tur, meminta Samiri ini untuk menjaga, ya, tapi ternyata dibuatlah perilaku lain, ya, justru membuat patung anak sapi, yang patung anak sapi itu kemudian disembah oleh pengikutnya Samiri pada saat itu, ya. Patung itu dibuat dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan para perempuan dengan pengaruh angin dan kerikil atau bekas tapak kaki kuda Jibril. Patung itu bisa mengeluarkan suara seperti suara sapi. Lalu dia berkata kepada mereka, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Jadi Samiri mencoba untuk mengelabui masyarakatnya pada saat itu atau umatnya. Sayangnya Nabi Harun tidak berhasil menghalangi mereka dari menyembah berhala, ya. Jadi kita dapati inilah tabiat-tabiat masyarakat. Makanya ibu-ibu kita perlu berhati ketika ada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, baik itu bahasa kita indera keenam ataupun memiliki kelebihan yang sebenarnya kita tidak tahu apakah itu kelebihan atau memang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Musa kembali, tentu saja Nabi Musa itu marah, ya, ketika turun dari Bukit Tur, ya, karena di Bukit Tur itu kurang lebih 40 hari. Ternyata ketika turun, Nabi Musa itu marah betul kepada Nabi Harun yang tidak bisa menjaga umatnya, ya. Dia menarik jenggot dan rambut saudaranya Harun ini dengan kuat. Harun minta maaf dan menyampaikan alasannya bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga. Kemudian Nabi Musa memarahi Samiri, dan Samiri berkata, Samiri itu menjawab di dalam surat Toha ayat 96, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku lemparkan ke dalam api itu, demikianlah nafsuku membujukku. Nah, itu pernyataan yang disampaikan oleh Samiri ketika Nabi Musa menanyakan dalam penyembahan tersebut. Setelah itu Nabi Musa mengusirnya dan menghukumnya untuk selalu mengatakan la misas, janganlah menyentuh aku selama hidupnya. Ya, kisah penyembahan anak sapi ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 54, 92, 93, surat Al-A'raf juga, surat Toha juga, ya. Allah melalui Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah yang suci, ya. Tanah yang suci itu adalah Palestina, tanah yang dijanjikan. Namun mereka membangkang hingga akhirnya tanah tersebut diharamkan bagi mereka. Mereka tersesat di bumi selama 40 tahun. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini orang-orang Yahudi itu mengatakan negeri Palestina itu adalah negara mereka, itu salah besar. Karena justru orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak memiliki negeri, ya, tidak memiliki negeri, ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang posisi Nabi Musa alaihi salam pada saat beliau diutus ke Palestina dan hidup di tanah gersang. Mereka keluar dari Mesir sampai Nabi Musa wafat, ya. Jadi bayangkan mereka itu terkutang katung karena mereka sendiri tidak mempunyai tempat tinggal, ya. Karena itu hari ini kita dapati bagaimana kondisi Presiden Amerika Donald Trump, ya, mengambil kebijakan untuk menjadikan Al-Quds itu menjadi ibu kotanya Israel. Tentu saja umat Islam seluruh dunia akan memberontak, ya, mengambil alih karena memang tidak layak bumi Palestina itu diambil atau diambil paksa menjadi negeri Israel, ya. Nah, inilah ibu-ibu yang kemudian
Mereka menyeberangi sungai Yordania, lalu mereka menguasai daerah Ariha dan daerah sekitar barat Yordania selama 40 tahun. Kisah tersebut diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Di padang pasir Tih, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf bahwa Dia mengangkat bukit Tur ke atas kaum Bani Israel hingga seolah-olah bukit itu menjadi payung. Mereka mengira bahwa bukit itu akan ditimpakan kepada mereka, bahkan mereka sudah yakin akan ditimpakan. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengambil seluruh hukum yang diturunkan kepada mereka dengan sungguh, yaitu dengan mengamalkannya tanpa pikir panjang atau ragu-ragu. Kisah ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 64 dan surat Al-A'raf ayat 171. Tapi apa kenyataannya ibu-ibu? Sekalipun sudah melihat secara faktual bahwa bukit Tur itu diangkat oleh Allah dan bisa saja mereka dihancurkan, tapi lagi-lagi mereka tidak beriman. Jadi ini karena kesombongan, karena masalah keangkuhan yang dimiliki oleh seorang manusia yang menyebabkan mereka itu tidak beriman. Meskipun sudah ditampakkan keajaiban-keajaiban seperti itu, tetap mereka itu tidak beriman, gitu ya. Jadi ini jadi catatan yang telah kita jelaskan awal tadi, bahwa sebelumnya nabi-nabi terdahulu itu dihadapkan juga dengan peristiwa-peristiwa pembangkangan dari kaumnya. Tapi cukup unik kalau kita berbicara tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam, hati mereka itu, umatnya Nabi Musa itu sangat keras seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Berbagai nasihat Nabi Musa tidak berpengaruh pada mereka. Kemudian Nabi Musa bersikap keras terhadap Qorun, seorang hartawan yang membangkang. Kisah ini diabadikan di dalam surat Qasas ayat 76 sampai 83, diceritakan juga akibat dari pembangkangannya bumi menelannya dan rumahnya. Ini pengalaman saya di Mesir, ibu-ibu. Kita alhamdulillah punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat danau yang biasa tempat di mana Nabi Musa mandi, gitu ya, di Mesir. Dan sekaligus kita diperlihatkan danau, kamar mandi yang biasa Nabi Musa gunakan, dan kita diperlihatkan danau yang dimana disitulah tempat tinggal Qorun dan harta bendanya ditenggelamkan. Makanya kalau ada istilah sekarang harta karun, itu sebetulnya yang harus kita ingat adalah kisah tentang Qorun, bagaimana ketamakannya membuat dia lupa diri dan akhirnya Allah kembalikan kehidupannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pemusnahan musuh-musuh Musa yang berjumlah kurang lebih 250 orang. Sebagai tambahan, Nabi Musa telah banyak disakiti oleh kalangan Bani Israel. Allah juga telah menyatakan bersihnya hati Musa dari cacat yang mereka tuduhkan padanya, yaitu penyakit al-adrah, pembengkakan di kemaluan atau lepra. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Jadi isu-isu atau fitnah-fitnah itu dilemparkan kepada Nabi Musa, dari kaum Bani Israel. Ketika Bani Israel melakukan dosa yang sangat besar, yaitu menyembah anak sapi seperti yang tadi disampaikan, Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki dari mereka untuk pergi bersamanya ke bukit yang biasa menjadi tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, yaitu Bukit Tur, untuk berjanji akan taat kepada Allah, menyatakan penyesalan atas segala dosa yang telah mereka perbuat dan menyesal karena telah menyembah anak sapi. Setelah Allah berbicara dengan Nabi Musa dan 70 orang tersebut menjadi saksi atas hal itu, serta mereka mendengarkan langsung perkataan Allah, sekelompok dari mereka kembali membangkang. Tuh, coba bayangkan, sudah terjadi dialog itu antara Nabi Musa dan mereka mendengar,
tapi terjadi lagi pembangkangan, ya. Mereka tidak percaya bahwa Allah lah yang berbicara itu. Masya Allah, ya. Jadi wajar akhirnya kalau dikatakan orang yang memiliki hati yang sakit, ya, dalam artian keras hatinya, ya, hitam hatinya, dan dia tidak memiliki keimanan yang benar pun dia tidak akan pernah bisa terima, ya. Orang yang seperti ini diberikan hidayah pun tidak akan pernah bisa, gitu ya. Maka di sini sudah Allah perlihatkan segala sesuatunya, tapi mereka kembali membangkang, ya. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, dan dia telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu tidak dipercaya, ya, oleh kaumnya. Akhirnya mereka disambar oleh suara yang sangat keras, dan mereka sama-sama menyaksikan hal tersebut. Kemudian Allah membangkitkan mereka setelah mereka mati akibat kencangnya suara sambaran halilintar. Jadi kita pernah dapati kisah di beberapa nabi yang dulu pernah kita bahas, ya, ada rasa ketakutan, gitu ya, apalagi di masa Nabi Lut dan juga Nabi Syuaib. Itu bagaimana suara-suara ini membuat mereka ketakutan, ya. Setelah itu Nabi Musa memohon dan merendahkan diri kepada Allah dan memohon kepadanya untuk memaafkan perbuatan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Coba, Masya Allah, luar biasa, ya, bagaimana sikap rendah hatinya, kemudian baiknya para nabi ketika mereka sudah diintimidasi saja, ketika mereka sudah dihianati saja, mereka tetap memohon kepada Allah agar kaumnya ini tetap diberikan pengampunan. La haula wala quwata illa billah, ya. Kalaulah hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup bersama Rasulullah SAW, pasti Rasulullah SAW memberikan kita kemudahan untuk mendoakan kita. Makanya ibu-ibu, kenapa saat ini kita terus harus membaca sholawat agar paling tidak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, ya. Nah, ini ibu-ibu yang digambarkan bahwa Nabi Musa minta dimaafkan atas kebodohan yang kaumnya lakukan. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56 dan surat Al-A'raf ayat 155 sampai 157. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan terus kita akan bahas. Kemudian Nabi Musa memiliki kisah yang menarik dengan seorang hamba. Ya, siapa? Hamba soleh yang bernama Khidir. Nah, ini ceritanya cukup menarik ibu-ibu, ya, karena kisah ini terdapat dalam surat Kahfi, di mana dalam melakukan dakwah tersebut Allah memperlihatkan ada orang yang lebih sabar dari seorang Musa. Ini merupakan bentuk karakter. Maka disebutkan kalau kita mau melihat karakter orang-orang Arab sesungguhnya di Mesir itu, lihatlah karakter Musa. Musa itu orangnya keras, gitu ya. Makanya kondisi bertemu dengan Nabi Khidir, ada kondisi Nabi Musa itu tidak sabar, ya, karena kita tahu di dalam kisah itu bagaimana Nabi Musa banyak bertanya, sementara Nabi Khidir sudah menyatakan engkau tidak akan sanggup dan tidak akan siap untuk ikut bersamaku, ya. Salah satu syaratnya adalah jangan banyak tanya, ya. Ternyata justru setiap kali perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir itu banyak ditanyakan oleh Nabi Musa. Nah, ibu-ibu bisa lihat nanti dalam surat Kahfi ayat 60 sampai 82. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan berulang kali peringatan Allah kepada Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada mereka, ya. Namun sekali lagi mereka itu tidak merasakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Surat Al-Baqarah ayat 47 sampai 57, 60 sampai 61, surat Al-A'raf ayat 141 dan surat Ibrahim ayat 6 sampai 8. Nabi Harun wafat lebih dahulu di Bukit Tur dan dimakamkan oleh Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa wafat di Bukit Nabu dan dimakamkan di atas tumpukan tanah merah. Setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun
salah seorang keturunan Nabi Yusuf. Setelah mereka keluar dari padang pasir Tih, ya, bukan Tih itu, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke sebuah kota di Palestina, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Ariha, dengan cara memasukinya melalui pintu kota sambil tertunduk dan merendahkan diri dengan mengucapkan kata Helpah. Namun mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Mereka masuk dengan cara yang tidak diperintahkan oleh Allah. Akibat perbuatan ini maka Allah semakin murka dan menurunkan azab kepada mereka. Kisah ini lagi-lagi diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59 dan surat Al-A'raf ayat 161 sampai 162. Allah memuji Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, yang disebutkan dalam surat Maryam, disebutkan dalam surat Safat dan dalam surat Al-Mu'min, terkait dengan bagaimana keseriusan mereka dalam menjalankan amanah menyebarkan dakwah ilallah. Nah, dari ini ibu-ibu, karena memang waktu kita yang sangat terbatas, kita bisa ambil banyak pelajaran bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempelajarinya, ya. Kisah Nabi Musa bersama Bani Israel ini mengandung berbagai pelajaran dan ibrah. Yang pertama adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari upaya pembunuhan ketika dia masih bayi dan dihanyutkan oleh ibunya sampai akhirnya bisa disusukan kembali. Dan yang kedua, Nabi Musa tumbuh dan berkembang di istana Fir'aun padahal dia adalah seorang dilahirkan dari seorang yang beriman kepada Allah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, hijrahnya Nabi Musa atau keluarnya dari negeri Mesir atas nasihat seorang laki-laki dari pinggir kota untuk meninggalkan Mesir. Nah, itu tadi cerita-cerita yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang keempat, kekuatan dan konspirasi manusia tidak akan berpengaruh terhadap seseorang selama dia diliputi oleh penjagaan Allah. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh seorang manusia itu tidak akan pernah terjadi selama dia berada dalam lindungan Allah. Yang kedelapan, kelapangan Allah akan datang setelah kesulitan dan kesempitan, ya, di mana bantuan dari Al-Haq, yaitu Allah Azza wa Jalla, akan datang ketika kondisi sudah sangat kritis, ya. Musa dibela oleh seorang laki-laki beriman yang masih termasuk menjadi kerabatnya Fir'aun. Itu kisah-kisahnya. Yang keenam, apabila keindahan dan kelezatan iman telah menghiasi jiwa, seluruh kesulitan dan musibah akan tampak ringan. Ini ibrahnya ibu-ibu. Jadi termasuk kita hari ini menghadapi pandemi, ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya, ya, bahwa ketika dada kita lapang menerimanya, pikiran kita jernih menghadapinya, insya Allah ini akan kita dapati adalah ujian yang ringan. Yang ketujuh, kesabaran adalah kunci kelapangan dan akhir yang baik dari semua permasalahan. Jadi diminta kita agar berlapang dada, juga bersabar, sebagaimana yang dituangkan dalam ibrah Nabi Musa alaihi salam ini. Yang kedelapan, dan ini adalah yang terakhir ibu-ibu, kesantunan Nabi Musa terhadap Bani Israel. Sebagaimana tadi saya sampaikan, begitu membangkangnya kaumnya, tapi tetap Nabi Musa alaihi salam memohonkan kepada Allah agar kaumnya ini diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sebesar-besarnya dalam perjalanan Nabi Musa ini. Kita tutup ibu-ibu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.